Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya udah lama ndak buat video karena banyak tugas yang harus saya kerjakan. Jadi kesempatan kali ini saya baru bisa membuat video. Nah, kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang karyawan yang membangkang atau yang tidak tahu pekerjaan. Nah, tapi rasanya adalah membangkang. Nah, bagaimana cara mengatasi karyawan yang membangkang padahal sudah ada SOP yang kita kasihkan? Yang pertama yang perlu kita ketahui, apakah SOP yang kita kasihkan atau kita berikan sebelum dia kerja itu udah sesuai atau belum? Dia udah memahami atau belum? Nah, seperti itu yang perlu kita kaji. Nah, setelah kita kaji ternyata memang benar SOP-nya memang seperti itu harusnya, tetapi karyawan sudah mulai membangkang, tidak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan. Itu yang pertama. Ketika yang dilakukan karyawan itu sudah mulai jenuh, itu pastinya dia akan membangkang. Dalam artian membangkang apa? Dia tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dia kerjakan, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Banyak karyawan saat ini, terutama di toko itu dia pramuniaganya males. Untuk apa? Untuk memasang barang. Setelah barang diterima, dibiarkan, terus ditaruh, tidak dibersihkan. Nah, itu sebenarnya ada caranya untuk menangani hal tersebut. Seperti apa? Yang pertama, kita harus melihat atau mengkaji dari waktunya atau dari karyawannya. Nah, seperti itu. Jadi, waktu dan karyawan itu perlunya seperti apa? Karena seperti ini. Kalau posisi si karyawan satu ini ya, contoh standarnya toko itu seharusnya ada 5 orang. Besarnya toko yaitu 10 kali 12 atau 8 kali 10, seharusnya sekian. Tetapi dia hanya ada 3. Nah, seperti itu. Jadi cara membaginya bingung. Kalau 3 orang, 4 orang itu masih bingung. Bingungnya seperti apa? Karena standar karyawan itu kan ada 5. Minimal itu ada 5. Kalau tokonya besar ya, tokonya besar itu minimal ada 5. Yang pertama dia membagi shift. Nah, pertama itu ada shift pagi dan shift siang. Nah, pagi kita kasih 3, malam kita kasih 2. Atau enggak gitu, malam untuk 3, pagi untuk 2. Kenapa kok hal seperti itu? Karena apa? Nanti kalau malam itu posisi kok sendirian atau hanya 2 orang, tetapi kondisi ramai atau sepi, itu kan membahayakan. Jadi kita minimal itu punya karyawan, kalau posisi tokonya besar itu 5 orang. Kita bagi. Setelah kita bagi, kita harus kasih tahu jobnya. Jobnya itu jam sekian, kita atur sekalian. Soalnya apa? Kalau tugasmu hanya membersihkan barang, lapi, menata, menginput, seperti itu aja, pasti dia akan bosan selanjutnya. Dia akan bosan. Nah, cara untuk mengatasi bosannya itu kita harus mengasih jadwal kita jam. Jadi mulai dari pagi, maksudnya jam 8, berarti ketika si karyawan itu masuk jam 8, yang dipegang duluan apa? Nah, kan kayak gitu, yang dipegang kita harus bersihkan bagian luar dulu atau tempat parkir kita bersihkan. Nah, kemudian setelah selesai dibersihkan bagian depan, masuk ke dalam, kita membersihkan area toko. Area toko setelah kita bersihkan, udah bersih, baru kita mengarah ke buka toko.
seperti itu, buka toko. Nah, ketika buka toko kita juga ngasih shift juga. Yang pertama dia bagian kasir, dia harus mengkasir. Jadi kalau kasirnya itu kok udah sepi, kasirnya sepi, itu dia harus mau untuk membantu. Dia harus mau membantu juga. Nah, ketika dia sudah tahu nih jobnya, posisi toko masih sepi, kita harus membantu temannya untuk membersihkan rak. Nah, kayak gitu. Dan jangan sampai kita itu di sana ndak ada waktu untuk membersihkan, tidak, jangan. Jadi kita harus benar-benar membagi waktu. Oh, jam sekian ini untuk membersihkan nih, ya seperti itu. Jam sekian untuk membersihkan. Berarti jam 8 datang, kita bersihkan area parkir dulu, kemudian jam 9 kita bersihkan barang-barangnya. Nah gitu, jadi sudah kita tata. Oh, jam 9 saatnya kita membersihkan barang nih. Nah, kemudian setelah membersihkan barang, kita harus cek kelengkapan. Nah, seperti itu. Jadi di tema, di term, jadi oh waktunya ini, jam sekian waktunya ini, jam sekian waktunya ini. Itu harus. Kalau posisi tidak dilakukan seperti itu, kebanyakan yang sudah berjalan itu SOP tidak dijalankan. Pasti tidak dijalankan. Nah, sekarang kita melihat sisi dari toko modern yang udah berjalan nih ya. Toko yang udah berjalan, seperti kita tahulah toko-toko yang udah ada, udah tenar, udah banyak di mana-mana, banyak cabang. Itu dia semuanya diatur. Jadi itu ada kalau saya sih bilangnya itu adalah pecut. Pecut untuk apa? Jadi gini. Kalau di minimarket yang udah modern, udah banyak sudah banyak orangnya, udah banyak cabangnya. Maaf ya, ini saya sambil nyetir soalnya, jadi fokusnya kemana-mana nanti saya. Jadi fokusnya kemana-mana. Nah, ketika toko itu udah banyak cabangnya, pasti satu, dia udah memanage karyawannya. Yang kedua, SOP itu ada barang hilang ditanggung karyawan. Nah, seperti itu. Sampean cek, kalian cek dimanapun, kalau tokonya itu kok udah ada di mana-mana, udah banyak cabang, itu pasti barang hilang ditanggung karyawan. Itu pukulan buat karyawan, biar dia itu mempunyai rasa memiliki. Dalam artian memiliki itu bukan, oh kigonku tak ambil loh, ini punya saya tak ambil, tak bawa pulang, bukan seperti itu. Tapi rasa memilikinya itu, ini toko harus jalan. Kalau tidak jalan, nanti saya tidak bayaran. Nah, itu harus kita bisa memasukkan. Jadi setiap mindset seseorang itu harus kita isi seperti itu. Mindset karyawan itu harus kita isi seperti itu. Jadi kalau usaha ini tidak jalan, nanti kita bayaran apa? Saya bayaran apa? Itu harus seperti itu. Kalau kalian kok punya karyawan tidak mempunyai mindset itu, dia udah melanggar SOP, dia sudah tidak menghiraukan SOP, segera keluarkan. Warning itu ya, segera keluarkan. Kalau enggak, itu akan membahayakan usaha Anda. Jadi pilih salah satu. Usaha berjalan apa ditutup, nah, gitu. Jadi kalau memang usaha itu membutuhkan karyawan yang benar-benar teliti, benar-benar mempunyai rasa memiliki untuk berkembang, itu harus kita cari beneran. Kalau enggak, kita punya karyawan yang seenaknya sendiri, ya kita keluarkan aja, enggak usah kita kasih toleransi apapun, kita keluarkan aja. 1, 2 dikasih peringatan, enggak bisa, segera eksekusi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa, saran saya itu kita harus ngasih jam, ngasih waktu. Jadi untuk karyawan
posisi yang udah mulai membangkang, itu harus kita kasih waktu jam, kita kasih jam. Jadi jam sekian datang, bersihkan lahan parkir, kemudian bersihkan wilayah toko, kemudian kita buka toko, kita bersihkan wilayah kasirnya, udah rapi belum, komputer udah siap belum. Kemudian kita untuk karyawan yang lain, ketika belum ada pelanggan, kita harus langsung lakukan stok opnam. Kita bersihkan barang juga, bersihkan barang, kita cek stoknya, seperti itu. Kalau sahabat-sahabatku masih tidak menghiraukan itu, ya sangat membahayakan sekali. Jadi itu benar-benar harus kita amati, kita harus lihat itu. Kalau memang karyawan itu udah baik, ya kita kasih, setidaknya itu kita kasih door prize lah, kita kasih kejutan. Oh, ini ada karyawan yang kerjanya baik, kerjanya bagus, kita kasih door prize, kita kasih support biar kerjanya semakin bagus. Nah, seperti itu. Oke. Bagi sahabat-sahabatku yang belum paham atas percakapan saya juga mohon maaf, karena saya menyampaikan ini karena itu adalah pengalaman saya pribadi. Di lapangan saya juga ngurusin toko, ngurusin retail. Jadi bagaimana enaknya agar usaha kita tetap jalan. Nah, tetapi tidak merugikan kita, juga jangan sampai merugikan kita, karena kita membantu masyarakat Indonesia, masyarakat sekitar itu untuk mengangkat pengangguran. Nah, jadi sahabat-sahabatku yang susah cari kerja, tolong jangan sia-siakan kalau udah mendapatkan pekerjaan, jangan disia-siakan. Nah, untuk bos-bosnya ini pesan saya, jangan menekan anak buah di luar SOP. Itu soalnya apa, kebanyakan pimpinan sekarang itu dia tidak peduli. Ini bagian toko loh ya, ini bagian toko itu tidak peduli dengan SOP. Walaupun SOP udah berjalan, udah dikasih SOP-nya seperti ini, harusnya dia admin pembelian, tetapi diminta ditambah untuk menerima barang, pembelian, harga jual lah, jadi kurang maksimal seperti itu. Jadi kalau memang posisi pembelian, contohnya ini admin pembeliannya kok banyak yang nganggur, ya ini yang dikoreksi apa? Yang dikoreksi itu tokonya, bukan adminnya tapi tokonya. Oh, ternyata adminnya kita lihat kerjaannya selalu selesai. Ya udah bener kan? Nah, udah selesai, udah bener. Berarti yang perlu dicek apa? Yang perlu dicek itu tokonya, omsetnya seperti apa kok sampai pembeliannya sedikit gitu loh. Nah, jadi yang perlu dikoreksi di situ, tapi jangan melihat di sisi satunya. Ini pesan saya seperti itu. Dan pesan lagi ini, saya itu banyak pesan bagi para pengelola toko ini, terutama itu banyak yang terjadi seperti itu. Bagi kepalanya itu satu juga ada ini, banyak pilih kasih. Jadi dia cenderung ke karyawan yang ini seperti itu. Dia tidak mau tahu sama karyawan yang lain, terus diadul-aduli. Diadul-aduli itu apa? Dikasih tahu lah temannya yang tidak suka, oh si A itu seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalau memang tidak cocok langsung diselesaikan, jangan cari masalah kan gitu, jangan cari masalah. Jadi masalah yang udah timbul diselesaikan, bisa enggak, kalau enggak bisa ya udah kita carikan. Kalau masalah itu enggak bisa diselesaikan, nah ini kita lihat masalah timbul dari mana kan gitu. Jadi diselesaikan di situ, jangan sampai malah menambah problematika yang seharusnya tidak disentuh seperti itu. Oke, cukup sekian pesan dari saya dan bagaimana cara mengatasi karyawan yang udah mulai membangkang. Kalau mereka udah ndak mau kerjanya kok masih membangkang seperti itu aja, ya udah dimutasi aja ke cabang lain. Mungkin dia butuh
hiburan atau butuh suasana yang baru. Nah, seperti itu hanya tambahan dari saya. Kalau sahabat-sahabat ada pertanyaan jangan lupa ditulis di bawah nih, di tombol di kolom komentar. Nah, terus kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa fokus untuk memberikan motivasi, untuk memberikan masukan dan memberikan saran. Saya hanya berbagi melalui pengalaman saya membahas tentang toko seperti itu, toko modern, retail seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.